Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu dan kita bersyukur bersama karena sampai dengan hari ini masing-masing kita diberkati Tuhan. Amin. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian dari terbit matahari. Supaya pada saat mata kita terbuka, setelah sepanjang malam kita beristirahat, kita mau memuji nama Tuhan sampai dengan nanti kita melewati sepanjang hari kita dengan kesibukan kita sampai matahari terbenam, kita tetap memuji nama Tuhan. Ya, oke. Kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita mau berdoa, mohon Tuhan pimpin, berkati ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Berkati kami saat kami memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita memuji nama Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku.
akan bersama-sama mendengar firman Tuhan bersama dengan Kak Cahaya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kak Cahaya berharap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Bu Patris. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, cerita kita hari ini adalah tentang dosa Achan. Apa adik-adik? Dosa Achan. Siapa yang pernah mendengar cerita tentang dosa Achan? Nah, Kak Cahaya akan ingatkan kita kembali belajar dari dosa Achan. Dosa apa ya yang dibuat oleh Achan ini? Dan apa yang terjadi ketika Achan melakukan dosa? Nah, adik-adik, di dalam kitab Yosua pasal 6 dan pasal 7 di situ dituliskan tentang dosa Achan. Ketika bangsa Israel menyerang kota Yerikho, mereka menang. Dan peperangan itu adalah pertama yang diizinkan Tuhan untuk orang Israel. Ya, kota Yerikho adalah kota pertama ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, orang Israel menang karena seizin Tuhan ya. Tuhan anugerahkan kemenangan kepada mereka. Tuhan berpesan kepada mereka, memberi perintah. Semua barang-barang atau benda-benda yang ada di Yerikho itu, di kota Yerikho, tidak boleh ada yang mengambil satu pun di antara barang-barang itu. Semua harus dimusnahkan. Kecuali ada emas, perak, semua barang-barang berharga dan juga termasuk jubah-jubah yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, yang indah-indah harus dikhususkan, dikuduskan untuk perbendaharaan rumah Tuhan, ya, ditaruh di bait Allah. Itu perintah Tuhan kepada orang Israel. Nah, ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk menyerang kota Yerikho dan mereka menang, lalu Tuhan memberikan perintah itu, semuanya taat. Tapi ada satu orang yang tidak taat. Nah, itu tadi yang namanya siapa? Achan. Apa ya ketidaktaatan Achan ini? Apa dosa yang dibuat oleh Achan? Nah, mari kita mendengarkan terus ya. Kemudian Yosua memimpin orang Israel untuk merebut kota kecil yang dekat kota Yerikho itu, namanya kota Ai. Lalu Yosua mengatakan kepada tentara-tentara Israel, ayo pergi, coba diintai itu kota Ai. Seperti apakah kota Ai itu? Apakah tentaranya banyak, kuat-kuat, atau tidak? Nah, lalu para tentara itu mereka patuh, siap komandan, ya. Mereka siap, kemudian mereka pergi mengintai kota Ai. Lalu mereka kembali dan memberi laporan kepada Yosua. Siap Pak, lapor. Ya, kota Ai itu ternyata kota kecil dan penduduknya sedikit, tentaranya tidak kuat. Ayo kita berperang melawan mereka. Tuhan pasti memberikan kota itu untuk kita, ya. Tuhan pasti memberikan kita kemenangan mengalahkan kota Ai itu. Akhirnya Yosua memimpin orang Israel mengalahkan kota Ai. Mereka berperang. Tapi ternyata adik-adik, mereka kalah. Ternyata orang-orang di kota Ai itu kuat. Mereka menyerang orang Israel dan ketika orang Israel kalah, mereka lari takut, ketakutan. Mereka lari kembali ke perkemahan mereka. Lalu ketika Yosua melihat kekalahan itu, Yosua sedih. Dia menangis. Tuhan, ada apa? Kenapa kami kalah? Ada apa-apa yang terjadi? Dia menangis, dia membuka jubahnya, lalu dia bersujud di tanah, dia berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kami kalah? Ada apa? Lalu Tuhan mengatakan kepada Yosua, Yosua, bangunlah.
kenapa kamu bersujud begitu? Sesungguhnya orang Israel telah melakukan kesalahan, telah melakukan dosa, telah melanggar perintah saya. Makanya ketika kalian berperang mengalahkan kota Ai, saya tidak membela kalian. Saya tidak menyertai kalian. Yosua sedih. Ada apa Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, coba sekarang buat undi dan lihat siapa yang melakukan kesalahan itu. Dan kamu harus menghukum yang melakukan kesalahan itu, yang melakukan dosa. Lalu Yosua pergi, lalu dia memanggil semua suku demi suku, keluarga demi keluarga, lalu ditanyai satu-satu, siapa di antara kalian yang sudah berbuat dosa? Dosa apa yang sudah kalian perbuat sehingga Tuhan marah? Nah, Yosua tanya kepada orang Israel. Dan di antara mereka nggak ada yang mau mengaku, tidak ada yang jujur. Padahal ada salah satu yang melakukan dosa. Mereka semua tidak ada yang mengaku. Akhirnya Yosua membuang undi, ya, dilemparkan undinya, lalu kenalah undi itu kepada suku Yehuda. Nah, lalu di suku Yehuda itu ditanya, siapa di antara kalian yang berbuat dosa? Jujur saja. Tidak ada yang jujur. Lalu dilempar lagi undinya. Undinya dilempar, lalu itu kena kepada keluarga Zerah. Lalu dilempar lagi, karena nggak ada yang mau jujur, nggak ada yang mau mengaku. Lalu ketika dilempar lagi, undi itu kena kepada keluarga Karmi, ya, keluarga Karmi, keluarga besar. Lalu ditanya, siapa di antara kalian yang berbuat dosa? Gak ada yang jujur. Lalu undinya dilempar lagi, dan akhirnya undi itu kena pada keluarga Achan. Undi itu kena kepada Achan sendiri. Lalu Achan ditanya, Yosua tanya kepada Achan, Achan, dosa apa yang telah engkau perbuat? Apa yang sudah kamu lakukan sehingga Tuhan marah terhadap orang Israel, sehingga kita menyerang kota Ai. Barulah setelah ketahuan, Achan baru jujur. Ampun, saya sudah berdosa terhadap Tuhan. Saya berdosa terhadap semua orang. Saya tidak taat peraturan. Saya telah melanggar perintah Tuhan, kata Achan. Dia menangis, dia sedih sekali, dia takut. Ternyata anak-anak, Achan telah mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya, tadi Tuhan bilang, tidak boleh mengambil barang-barang dari kota Yeriko itu. Ya, itu harus dikhususkan barang-barang yang bagus, emas, perak, jubah-jubah yang indah dikhususkan untuk Tuhan. Ternyata Achan tidak taat. Nah, kita lihat gambarnya ya. Seperti apa Achan ketika dia mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nih, lihat kan? Ini adalah Achan yang baju kuning. Ya, ini anak-anaknya. Nah, mereka ada di dalam kemah. Nah, terus ini adalah jubah yang indah yang dicuri oleh Achan. Dan di sini ada emas. Nih ya, ada emas, kemudian ada perak. Nah, ada emas, sebatang emas dan ada perak. Kemudian dia menggali lubang, dia simpan di dalam lubang sini. Nanti setelah dia memasukkan di dalam lubang sini, kemudian ditutup pakai karpet yang ini nih, karpetnya. Nanti di atas karpet itu dia baru tidur. Oke ya? Oke. Nah, adik-adik, kemudian waktu akan menggali lubang
khusus itu, dia tidak ingat kalau pada saat itu Tuhan melihat. Dia hanya melihat kiri, kanan, oh nggak ada yang tahu, hanya anak-anak saya dan saya, nggak ada orang lain, nggak ada orang Israel yang melihat. Yosua nggak lihat, aman saya. Dia lupa kalau mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Nah, akan menyembunyikan barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Kemudian ketahuan, ya, Akan ini nggak jujur. Ketika ditanya sama Yosua, siapa yang melakukan itu, dia nggak jujur. Tapi setelah dilempar undi itu, dia ketahuan, baru dia jujur. Nah, dia baru omong, iya, saya minta ampun, minta maaf karena sudah mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian karena dia sudah ketahuan, akhirnya apa? Semua yang berdosa pasti dihukum. Nih, akan dihukum. Dia begitu malu. Dia begitu malu, ya. Malu ini, akhirnya dia menutup wajahnya karena dia malu. Dan yang dihukum adik-adik bukan hanya Akan saja, tetapi juga istri dan keluarganya, anak-anaknya, semuanya dihukum. Padahal yang mencuri hanya satu orang, tapi yang dihukum semua keluarganya. Ya, meskipun hanya Akan yang melakukan dosa, tapi yang kena dampaknya itu adalah semua bangsa Israel. Ketika mereka menyerang kota Ai, mereka kalah. Ya, makanya kita nggak boleh main-main sama dosa. Ya, nggak boleh kita melakukan dosa. Nah, coba lihat hukuman yang diterima oleh Akan pada saat itu. Kalau orang berdosa pada saat itu, adik-adik, cara menghukumnya adalah dilempar batu sampai mati. Ya, sampai mati dilempar batu. Bahkan Akan ini setelah dilempar batu, dia juga dibakar. Coba lihat, Akan dilempar batu, dan bukan hanya Akan. Tadi Kak Cahaya bilang semua keluarganya, termasuk istri, anak-anaknya, bahkan semua harta miliknya, semua binatang-binatang kepunyaannya juga dilenyapkan, dibakar semua, dibunuh semua. Nih, coba lihat. Nih ya. Nih. Oke. Nih akan dilempar pakai batu. Coba lihat batunya, besar ya batunya. Nih dilempar batunya ya. Dilemparkan batunya, karena ada yang sudah, ini anak-anaknya Akan, ini binatang-binatangnya juga ikut dibunuh. Nah, mereka satu keluarga dihukum oleh Tuhannya melalui orang-orang Israel, ya, adik-adik. Nah, setelah Akan dihukum, akhirnya amarah Tuhan sudah reda. Tuhan sudah tidak marah lagi, ya. Akhirnya Yosua kembali memimpin bangsa Israel untuk kembali menyerang kota Ai. Ayo sekarang kita kembali, kita merebut kota itu. Tuhan sudah memberikannya untuk kita. Lah, ketika mereka berangkat untuk menyerang kota Ai, apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel menang. Mereka menang. Kenapa mereka menang? Karena mereka sudah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Mereka sudah diampuni oleh Tuhan, ya. Tuhan sudah mengampuni mereka, akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Yang berdosa sudah dihukum. Nah, makanya coba lihat bagaimana orang Israel ketika mereka setelah berperang dan mengalahkan kota Ai, mereka menang, mereka senang sekali. Coba nih, orang Israel sangat senang. Ya, hore, kita menang, hore, gitu ya. Nah, mereka senang sekali. Ya, hore, kita menang, hore, merdeka, seperti itu ya. Waktu Indonesia merdeka, kan merdeka. Nah, orang Israel merdeka, hore, kita menang mengalahkan kota
Ai. Sekarang kota Ai menjadi milik bangsa Israel. Jadi adik-adik, ketika kita melakukan yang baik, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tapi kalau kita berbohong, kita tidak mau jujur, apalagi kita mencuri, mengambil barang yang bukan milik kita, Tuhan marah. Ingat ya, dosa ya. Tuhan tidak senang dengan dosa. Ketika kita berdosa, ketika kita berbohong, papa mama tanya, "Loh, uang papa mama di kantong ini di mana ya?" Nggak tahu, Pak. Padahal barusan kita ambil untuk beli es krim misalnya. Tapi kita nggak mau jujur, itu tidak boleh, harus jujur. Kalau kita sudah ambil, kita jujur, beritahu orang tua atau siapa saja. Kita nggak boleh sembarang mengambil barang yang bukan milik kita. Itu namanya apa? Mencuri. Dan mencuri itu adalah dosa, ya. Adik-adik, mencuri itu adalah dosa. Kita nggak boleh mencuri. Tuhan tidak senang, ya. Itu cerita Alkitab pada hari ini. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan ya. Coba semuanya dibuka Alkitabnya. Ayo dibuka Alkitabnya. Dibuka kitab Mazmur. Mazmur 90. Ayo, Mazmur 90 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Sudah? Mazmur 90 ayat 8. Ya. Kalau belum dibuka bisa dilihat di layar ya. Oke? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Oke, sekali lagi ya. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Oke, nah adik-adik dihafal ya. Oke, 1 minggu ini kita akan ingat terus, kita tidak boleh melakukan apa? Dosa, tidak boleh berbohong, kita harus jujur, tidak boleh mencuri. Ingat, mata Tuhan melihat. Amin. Ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak berbohong. Kami harus jujur, kami harus taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk hidup jujur, tidak bohong, sehingga kita kemudian menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Kita akan bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dengan pujian "Saya senang jadi anak Tuhan". Kita akan akhiri sekolah minggu kita mau berdoa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami bersama-sama sudah dipimpin Tuhan dalam ibadah kami. Kami tetap mohon Tuhan memimpin, menolong, mengajar kami supaya kami hidup sebagaimana anak-anak Tuhan. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian sekolah minggu kita hari ini. Kita bertemu kembali pada minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.